Oke, katanya nggak bahas cawapres kemarin ya, bahasnya strategi. Nggak taunya. Ada juga Ada pasti. juga pasti. Ya nggak mungkin juga ya kayak pertemuan itu nggak gitu ya, Mas Nyarwi ya. Iya. Itu kan masalahnya itu kan sifatnya tertutup, jadi kita tidak Ya tahu kan. itulah, Setelah iya itu kan. habis itu disampaikan kan. Kita masa menanyakan rumput yang bergoyang. Nah, kan gitu. Ya kepada Pak Dirman yang ada di pertemuan itu. Oke, tapi gini ya, Rif Hadir. Ini tadi menarik pertanyaan Pak Dirman ya. Sudah disebutkan alternatif. Iya. Saya lihat ini termasuk untuk cawapresnya Mas Anies ini masih terbuka. Artinya ya nama-nama yang selama ini dikira-kira sudah pasti ya belum tentu juga. Sampai kemarin saja masih disepakati artinya lagi gitu. ya. Tapi ini juga bagian dari strategi juga yang saya kira itu dilakukan oleh mereka juga. Kenapa? Itu masuk akal ya. Dengan tingkat elektabilitas Mas Anies di berbagai lembaga survei yang kredibel lah kita anggap, itu kan kurang lebih hanya 20-an sekian persen lah ya. Nah sementara ya ini kan untuk untuk cawapres kan ada tren terakhir ya. Kalau zaman dulu itu cawapres kan representasi tertentu. Nah ini saya lihat dukungan insentif elektoral yang diharapkan gitu loh. Nah makanya ini saya lihat, ya makanya itu pertanyaannya adalah siapapun misalnya yang potensial memang membantu Mas Anies akselerasi ya elektabilitasnya, itu ada kemungkinan gitu loh dinominasikan gitu. Nah, nah pertanyaannya kan seperti itu. Nah kebutuhannya di mana dulu nih? Kan kadang-kala kewilayahan gitu. Apakah Jawa Timur misalnya seberapa kuat AHY misalnya? Jawa Tengah misalnya yang paling dibutuhkan misalnya seberapa kuat misalnya? Ya, ada juga kalau di Jawa Barat nggak terlalu, yang paling dominan tentu saja di Jawa Tengah dan di Jawa Timur kan gitu. Tetapi ini juga ya, saya kira juga ada dilema antara tarik menarik ya. Satu soliditas dari blok koalisi pendukung itu satu sisi ya, Demokrat tentu saja itu sumber daya berharga bagi kubu KPP ini gitu. Tapi sisi lain orang-orang yang mau dicawapreskan ini seberapa punya daya magnetik elektoral di basis-basis yang diperlukan. Termasuk misalnya Jawa Timur, termasuk di Jawa Tengah, apalagi Kandang Banteng tadi misalnya, Kandang Banteng gitu ya. Kalau Pak Dirman ya udah teruji lah ya. 3 kali lipat. 3 kali lipat dari surveinya berapa? 15-an atau 12-an, 13 lah ya sampai 42 gitu. Nah, tetapi apakah peristiwa itu akan terjadi lagi ya? Nah, itu juga menjadi pertanyaan juga yang ditunggu-tunggu banyak orang, dan kita lihat juga di data survei tentu akan terus ya sebagai proksi. Memang data survei bukan segalanya, tetapi dia paling enggak menjadi indikasi gitu ya untuk melihat dinamika yang terjadi pada dukungan capres maupun capres-capres potensial. AHY cocokkah kalau ada lihat dari beberapa karakter itu? Ya peluangnya ada. Kalau kita lihat data survei nasional kan masih angka-angka 7, 6 sekitar itu. Tapi pertanyaannya di daerah masing-masing kan perlu dilihat lagi kan gitu. Tetapi begini Pak AHY itu kalau kita lihat ya, Jawa Timur ya, Pacitan ya, dan kita tahu representasi Demokrat dan SBY di Jawa Timur cukup besar lah ya, seperti itu potensial. Tapi pertanyaannya di Jawa Tengah bagaimana kan gitu. Nah kalau kita lihat DPR RI dari Demokrat di Jawa Tengah, ya mungkin angkanya nggak terlalu banyak kan, seperti itu gitu. Baik, singkat Pak Dirman, pekan ini mungkinkah pengumuman tersebut terrealisasikan? Singkat saja. Tidak ada yang tidak mungkin, kita berdoa yang terbaik. Tapi tadi begini, kalau saja peraturan KPU membolehkan wakilnya presidennya 3, barangkali wakil presiden pertama dari Gubernur Jawa Timur kan, yang kedua Gubernur Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Barat. Sehingga semuanya kuat. Tapi kan inilah seninya demokrasi, harus memilih kan. Pemilih itu tidak ada pilihan yang sempurna. Tapi insya Allah pada waktunya akan diumumkan putra terbaik bangsa yang bisa menjadi mitra baik dalam memenangkan pemilu maupun dalam mengelola. Dan kami mohon doa, insya Allah akan ketemu hari baik. Prof. Nyarwi, terima kasih banyak mewakili sebagian di kami. Gitu ya. Tim 9 gitu. Mewakili hati. Pak Dirman, terima kasih Pak waktunya Pak. Akhir pekan ini kami ganggu waktunya. Akhir pekan, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.